Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aliyah dari Prodi Manajemen 1A, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Saya di sini akan menjawab UAS, ujian akhir semester, dari mata kuliah Islam Nusantara. Dosen pengampu Bapak Rosadi, SAG MSI. Baik, pertanyaan yang pertama. Tasamuh, sikap toleransi. Sikap toleransi atau bisa juga disebut saling menghargai, dalam bahasa Jawa dikenal dengan tepa selira, merupakan nilai moral yang telah dimiliki dan diamalkan oleh bangsa Indonesia sejak dahulu. Sikap yang ditunjukkan oleh sikap ini adalah tidak saling menghujat antar umat beragama dan saling menghargai terhadap perbedaan yang ada, sehingga nantinya tercipta hubungan antar umat beragama yang rukun dan harmonis, tanpa saling menebar kebencian dan ketakutan. Dan yang kedua, tawazun, sikap seimbang. Sikap tidak berat sebelah, tidak memihak pada salah satu. Pada dasarnya, manusia memiliki fitrah atau potensi yang telah ada sejak lahir. Potensi itu antara lain al-jasad, jasmani, al-aql, akal, dan ar-ruh, hati. Maksud dari sikap tawazun ini adalah seorang muslim harus mampu menyimbangkan antara ketiga potensi tersebut untuk dapat mencapai kesempurnaan, yakni insan kamil. Dan yang ketiga, tawassud, sikap moderat. Sikap moderat tengah-tengah. Tawassud merupakan sikap tegas namun tidak kaku, luwes namun tidak lembek. Sikap yang menunjukkan bahwa Islam Nusantara bukan Islam yang fundamental, juga bukan Islam yang liberal, akan tetapi memiliki pemikiran yang moderat dengan misi menjaga keseimbangan antara dua macam ekstremitas tersebut. Islam moderat memelihara dan mengembangkan kedamaian holistik, yakni kedamaian sesama umat Islam maupun umat-umat lainnya. Dan yang keempat, pengelolaan konflik di suatu negara Islam. Nah, ini yang menjadi penting, yang membedakan negara Islam di Nusantara dan Timur Tengah adalah bagaimana pengelolaan suatu konflik. Model pengelolaan konflik di Timur Tengah dianggap sebagai konflik agama, misal Islam, Syiah versus Sunni, dan lain sebagainya. Yang kelima, Islam Nusantara adalah hasil produk dari dakwah yang kemudian dikenal tokoh-tokohnya sebagai Wali Songo, yaitu proses pengislaman dengan cara damai melalui akulturasi budaya dan ajaran inti Islam. Dan yang keenam, penganut setiap faham ahlu sunnah dengan watak moderat. Ini ciri yang menonjol dalam diri Islam Nusantara. Hal ini sangat bertolak belakang dengan cara berpikir Islam Timur Tengah. Dan yang ketujuh, para ulama atau masyarakat Islam Nusantara dalam memilih mazhab bukan sembarangan dan asal pilih. Dan yang kedelapan, mayoritas masyarakat Islam Nusantara adalah pengamal ajaran tasawuf. Karena itu tarekat berkembang dengan subur. Dengan seseorang dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Hubungan ini dibangun secara santun
dengan mengedepankan tata krama pada kiai dan agama. Hubungan ini menerapkan suatu prinsip rahmatan lil alamin, yakni dengan beberapa cara. Yang pertama, perdamaian, toleransi, saling menghormati, pandangan berbineka pada keanekaragaman, dan hubungan antar agama dan agama lain secara baik. Berdasarkan historis dan filosofis, Islam Nusantara bukanlah dibangun berdasarkan politik. Islam Nusantara dibangun berdasarkan ijtihad yang dilatar belakangi agama itu sendiri. Konteks histori dalam keindonesiaan secara historis, fenomena masuknya elemen-elemen agama ke dalam ranah publik dan negara bukanlah islamisasi, melainkan revitalisasi. Tradisi Nusantara sebagai perlawanan terhadap sekularisasi. Sementara Dr. Sunardi membahas wacana Islam Nusantara dari sudut pandang filosofis, mengatakan munculnya wacana Islam Nusantara menurut pengantar Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33 sangat luar biasa secara politis. Jadi spirit yang dibawa oleh Islam Nusantara untuk menghadapi cara beragama yang radikal. Bagaimana masyarakat harus beragama yang harmoni dengan agama lainnya. Kedua, Islam Nusantara harusnya mengajar kita memasuki perdebatan yang lebih menarik mengalami keislaman. Sebenarnya wacana Islam Nusantara itu bedanya apa dengan Islam sebelumnya? Islam Nusantara mereduplikasi kajian-kajian budaya lokal. Pada dasarnya ada 3 pilar atau rukun penting di dalam Islam Nusantara. Pilar pertama, pemikiran, meliputi cara berpikir yang moderat atau tawasud. Artinya, Islam Nusantara berada dalam posisi yang tidak tekstualisasi. Pada nas al-jumud al-mangkulat, sebagaimana yang terjadi pada kaum Wahabi di dalam memahami teks-teks Al-Quran. Pilar kedua adalah gerakan, artinya semangat mengendalikan Islam Nusantara. Itu ditujukan pada perbaikan-perbaikan. Tugas Islam Nusantara adalah melakukan perbaikan-perbaikan atau reformasi untuk jamiah atau perkumpulan dan jemaah atau warga yang tak hanya didasarkan pada tradisi tetapi juga inovasi. Pilar ketiga, amaliyah. Islam Nusantara sebagai identitas aswaja Nahdlatul Ulama menekankan bahwa segala yang dilakukan Nahdiyin harus lahir dari dasar pemikiran yang berlandaskan pada fikih dan usul fikih. Disiplin yang menjadi dasar kita yang menyambungkan amaliyah yang diperintah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Menurut pendapat saya, kehidupan beragama di ibu kota barunya nanti atau IKN Nusantara akan menjadi wilayah yang memiliki jiwa toleransi yang kental dan percampuran adat di wilayah Kalimantan tersebut. Karena 80% mayoritas penduduk Kalimantan itu suku Dayak, yang mana masyarakat Dayak sangat menjunjung tinggi
nilai adat nenek moyang mereka, yang mana akan terus dilestarikan sampai anak cucu mereka nantinya. Sedangkan pemindahan ibu kota baru atau IKN Nusantara akan menyebabkan mobilisasi masyarakat yang dari Jawa ke Kalimantan, sehingga terjadilah perbedaan adat-adat mereka. Begitu juga dengan agamanya, karena suku Dayak mayoritas beragama Kristen, sedangkan penduduk Jawa beragama Islam. Maka disitulah nilai-nilai toleransi harus dijunjung tinggi untuk menciptakan kemajuan bangsa dan bernegara Indonesia.